ya Allah. Ngerti gak? Capek banget. Udah show. Hai, kembali lagi di Fatza. Oke guys, hari ini aku akan menceritakan tentang pembunuh termuda yang didakwa sebagai pelaku pembunuhan tingkat pertama di Jacksonville, yaitu Christian Fernandez. Mau tahu ceritanya? Yuk kita langsung aja. Christian Fernandez dilahirkan di Miami 6 Juli 1999 oleh ibunya bernama Bianella Susana. Christian sudah memiliki sejarah kehidupan yang tragis sejak sebelum dia dilahirkan. Bianella, ibu Christian, mengandung Christian saat dia berumur 11 tahun karena dia diperkaos. Bianella juga dilahirkan oleh seorang ibu yang tidak bertanggung jawab bernama Sonia Valdez. Bianella telah ditelantarkan oleh Sonia sejak dia lahir sampai umur 7 tahun. Dan masa itulah adalah masa paling membahagiakan bagi Bianella. Setelah Sonia datang menjemput Bianella, bukannya Sonia merawat Bianella dengan baik, tapi dia malah sering menelantarkan Bianella dan memukulinya, apalagi ketika dia sedang mabuk dan menggunakan obat-obatan terlarang. Bianella hidup semakin sengsara ketika dia diperkaos saat dia berumur 11 tahun atau 3 tahun setelah dia tinggal bersama ibu kandungnya oleh kakak temannya yang berumur 25 tahun. Pedo ini, kakak temannya ini kemudian dipenjara dan diberikan masa percobaan 10 tahun karena melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur. Di usia Bianella yang ke-12, akhirnya Bianella melahirkan Christian. Hal itu tentunya merupakan suatu hal yang sulit untuk ditanggung oleh anak berumur 12 tahun, di mana ibunya sendiri tidak membawa untuk apapun dan malah sering menggunakan narkoba. Pada saat Bianella 14 tahun dan Christian 2 tahun, selayaknya anak-anak remaja, Bianella ingin sekali pergi bermain ke rumah temannya dan menitipkan Christian di tangan ibunya Sonia. Namun setelah beberapa saat, Bianella ditelepon oleh polisi. Dikatakan bahwa anaknya Christian berlari-lari di jalan tanpa menggunakan busana dan ibunya Sonia yang seharusnya menjaga Christian malah mengkonsumsi narkoba. Sonia bukan merasa bersalah, dia malah mengurung Bianella dan Christian di rumahnya tanpa makanan dan listrik. Untungnya, ada seorang tetangga yang mengetahui hal ini dan menelepon polisi. Karena Christian dan Bianella adalah anak yang masih di bawah umur, pengadilan memutuskan untuk menempatkan mereka di panti asuhan pemerintah. Kemudian, dari saat ini, Bianella memutuskan untuk mengubah dirinya, mengubah nasib dirinya dan anaknya. Dia belajar dengan sangat keras dan melakukan beberapa pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya. Bianella juga sempat mengikuti beberapa kelas orang tua dengan harapan menjadi ibu yang lebih baik untuk Christian. Meskipun dengan usaha-usaha ini, kesialan malah terus menimpa Bianella dan Christian. Ketika Christian berumur 5 tahun, dia dilecehkan oleh 2 anak laki-laki berumur 8 dan 10 tahun. Kejadian ini sangat menghancurkan Bianella dan Christian. Bianella pun memutuskan untuk mendaftarkan dirinya dan anaknya ke konseling psikologis. Oleh psikologis, dikatakan bahwa karena hal ini, Bianella menjadi seorang ibu yang terlalu overthinking dan kurang tegas terhadap anaknya Christian. Tapi gimana lagi? Nasib yang dialami oleh Bianella sangatlah tragis. Dia sudah diperkaos umur 12 tahun, melahirkan anak, dan kini anaknya juga diperkaos di umur yang lebih muda lagi 5 tahun. Akhirnya, ketika Bianella berumur 19 tahun, Bianella dan anaknya keluar dari panti asuhan. Bianella menemukan seorang pria, buah hatinya yaitu Louis
Galarraga. Louis dan Bianella pun menikah dan memiliki 2 anak orang laki-laki dan 1 anak perempuan. Karena Bianella ini hidupnya sangat sulit dan keadaan mentalnya agak terganggu, Louis menjadi seorang pria pertama di hidupnya yang memberikan kasih sayang penuh padanya. Namun hal ini menyebabkan Bianella menjadi sangat ketergantungan pada Louis dan dia menjadi kekeh, dia menjadi keras kepala, ingin bersama Louis apapun yang terjadi, meskipun Louis sering melakukan KDRT terhadapnya. Tentu hal ini membuat anaknya Bianella Christian menjadi sangat amat tidak menyukai Louis. Christian juga tidak suka dengan adik-adiknya atau anak-anak Louis karena mereka merupakan anak Louis, dan karena rasa cemburu Christian terhadap kasih sayang Bianella yang harus dibagi dengan anak-anak lainnya. Tanggal 22 Oktober 2010, saat Bianella bekerja, dia mendapatkan panggilan polisi untuk kesekian kalinya, mengatakan bahwa Christian, anaknya, pergi sekolah dengan luka-luka lebam di wajahnya. Barulah di sini Bianella menyadari bahwa selama ini Louis tidak hanya memukul dan menyiksa dirinya, tapi juga menyiksa anaknya Christian. Setelah itu, polisi pun dipanggil untuk menangkap Louis. Namun, Louis membunuh dirinya menggunakan pistol di depan anak-anaknya yang masih sangat kecil. Bertambah lagi kesialan dan nasib buruk yang dialami oleh Bianella dan Christian. Hal ini pun membuat Bianella semakin trauma terhadap apapun yang terjadi terhadap pria dan terhadap polisi itu sendiri. Bianella pun memutuskan untuk pindah dengan anak-anaknya menuju Jacksonville. Namun ternyata keputusan ini bukanlah keputusan yang baik bagi keluarganya. Di Jacksonville, Bianella tidak memiliki pekerjaan dan tidak mengenal siapapun kecuali adik tirinya, yang dimana adik tirinya sendiri sibuk dengan keluarganya sendiri. Dia menemukan apartemen 2 kamar tidur, kemudian mendaftarkan anak-anaknya di sekolah baru, dan terus mencari pekerjaannya. Bianella ingin segera melupakan masa lalunya dan segera bertindak move on untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Akibat kejadian suaminya, pemerintah terus mengawasi keluarga ini dan menyuruh Bianella untuk mengikuti konseling psikologis. Namun, mungkin karena sibuk dan trauma dengan adanya polisi, Bianella tidak mengikuti konseling ini dan terus mengerjakan hal lain. Januari 2011, anaknya Bianella kedua laki-laki, David, yang berumur 2 tahun, pulang dari taman bermain bersama Christian dan melukai dirinya. Kata Christian, David jatuh tiba-tiba di taman bermain. Namun keesokan harinya, David masih tidak bisa menggunakan kaki kirinya. Bianella bertanya lagi, apa yang terjadi pada David pada Christian? Christian menceritakan kisah yang berbeda, yang artinya bahwa Christian berbohong. Dia mengatakan bahwa dirinya dan David sedang bergulat, dan dia menyuruh anak yang berusia 2 tahun itu berpose yoga sehingga David mengalami keseleo kaki. Karena percaya dengan perkataan Christian, Bianella tidak membawa David ke rumah sakit dan menunggu selama 2 hari. Ketika akhirnya dia membawa David ke rumah sakit, dia mengulang cerita Christian bahwa David telah terjatuh dari ayunan. Bianella berbohong karena dia takut masalah akan semakin panjang. Dia takut polisi akan dipanggil dan polisi bisa saja memutuskan untuk membawa anak-anaknya jauh dari Bianella sebagaimana polisi mengambil dia dari Sonia. Dokter yang ahli mengatakan dia tidak mempercayai Bianella. Dokter juga berkata bahwa kaki David adalah patah tulang terbuluh yang pernah dia lihat pada seorang balita. Akhirnya, Komisi Perlindungan Anak dipanggil dan melakukan evaluasi terhadap keluarga ini, yang evaluasinya dijadwalkan 23 Februari 2011. Namun,
Untuk kesekian kalinya, Bianella tidak hadir. Sampai 14 Maret, David masih belum bisa berjalan dan harus menggunakan gips di kakinya. Suatu hari, Bianella harus mengunjungi bank untuk mengatasi masalah keuangan. Dua anak lainnya sedang bersekolah, oleh karena itu Bianella menitipkan David ke Christian. Setelah pulangnya Bianella dari bank, dia menemukan David sudah tidak sadar. Nah, berikut ini adalah penelusuran website yang dicari Bianella di HP-nya pada saat David tidak sadarkan diri di rumah. Jam 10.55 pagi, dia mencari di Google cedera, nyeri, dan gagal otak. 11 pagi, dia mencari cara membangunkan seorang dari gagal otak. 11.27, Bianella malah membuka YouTube dan mendownload lagu karya Yomo. 14.39, dia terus mencari di Google apa sih yang menyebabkan David ini kok bisa sampai pingsan. 14.51, dia mencari di Google koma. Anaknya yang berusia 2 tahun tak sadarkan diri. Ibu lain mungkin akan menelepon 911 atau 911 dan segera pergi ke rumah sakit. Tapi tidak dengan Bianella. Dia menunggu 7 jam. Anaknya pingsan. Kemudian dia membungkus anaknya David dengan selimut dan barulah dia pergi ke rumah sakit. Kondisi David pada saat itu, tengkoraknya terbelah, otaknya berdarah. Dari rumah sakit sana, David pun dikirimkan ke rumah sakit pusat menggunakan helikopter karena kondisinya yang tidak main-main, dan pada saat itu rumah sakit setempat tidak memiliki mesin yang canggih untuk mengobati David. Ketika dokter bertanya apa yang terjadi pada David, Bianella kembali berbohong dan mengatakan bahwa ia berada di rumah saat kejadian dan mengatakan bahwa David terjatuh dari tempat tidur. Tentu saja dokter tidak percaya dan menelepon polisi. Seorang polisi kemudian membawa Bianella ke kantor polisi dan mengatakan padanya bahwa Christian sudah mengaku bahwa Christian membenturkan kepala adik laki-lakinya ke rak buku 2 kali. Oke, di sini aku akan menunjukkan rekaman interogasi Christian di mana dia mengaku bahwa telah membenturkan kepala adiknya ke rak buku 2 kali sampai kepala adiknya terbelah. Can I ask you a question? Mhm. Why'd you push twice? Why'd you push 2 times? I don't know. I don't even know why I pushed him from the start. Did you cry? Yeah, First I time. And then you pushed him again. then I stopped crying. Anything else you want to tell me about tonight? Or is that all I need to tell the doctors? If he hasn't woke up, He's still sleeping. His brain started swelling like bigger or smaller. bigger. So it touches his brain. Yes, I guess when his head hit the shell, it caused some swelling, I think. Kalau dilihat di interogasi ini, Christian kelihatan seperti anak yang polos. Tapi setelah detektif meninggalkan ruangan, ini yang dikatakan oleh Christian. David has to push him twice. He got knocked out. Ketika aku melihat ini pertama kali, jujur aku kaget ya. Karena awalnya emang Christian ini kelihatan seperti dia nggak sengaja. Dia nggak tahu kalau David bakal terluka separah itu. Namun ketika detektifnya keluar, sikapnya langsung berubah dan matanya jadi lebih dingin. Sambil menjelekkan David bahwa David itu adalah anak yang pengecut. Di sini aku sadar bahwa Christian itu tidak sepenuhnya polos ya. Dia tahu apa yang dia lakukan. Dia tahu bahwa dengan dia memukul David di rak buku, David akan terluka parah. Nah, selanjutnya akan aku perlihatkan momen di mana Bianella ditemukan langsung dengan Christian. What did you do? Kok
me what you did. What did you do? Just tell me. Tell me what happened. Natasha, Didn't you think that was gonna hurt? Why would you do something like that? Please go back out. Kesialan yang tiada henti menimpa Bianella di malam itu. Dia kehilangan segalanya bagi dirinya. Satu anak kesayangannya meninggal, 2 anak kesayangannya ditarik oleh pemerintah dan dimasukkan ke panti asuhan, serta satu lagi anak paling kesayangannya, Christian, adalah seorang pembunuh yang menghancurkan hatinya. Bianella adalah seorang ibu yang penuh kasih sayang. Bahkan setelah semua ini, Bianella tetap tidak pernah menyalahkan Christian. Dia hanya menyalahkan diri sendiri, dan dia percaya Christian tidak bermaksud membunuh David. Dia percaya bahwa Christian hanya bermaksud melukai David tanpa membunuhnya. Bianella terus berpikir, apakah Christian menyalahkan David atas apa yang telah menimpa mereka berdua? Apakah Christian bertindak seperti ini karena pelecehan seksual yang dialaminya ketika kecil? Dan apakah Christian melakukan ini untuk memperagakan pemukulan yang dilakukan oleh ayah tirinya kepada dirinya? Bianella bertanya kepada dirinya sendiri, apakah semua pemikiran ini penting? Karena semuanya sudah terjadi. Kemudian Bianella juga berkata bahwa dia tetap menganggap Christian sebagai anak laki-lakinya dan berjanji akan terus bersama Christian. Oke, akhir dari pengadilan pada tahun 2011, 1 April, Bianella Susana saat berumur 27 tahun didakwa dengan aggravated manslaughter atau pembunuhan yang diperburuk karena secara sembrono menyebabkan kematian seseorang dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Hal ini dikarenakan juri percaya bahwa Bianella cukup tua dan cukup tahu untuk menyadari bahwa anaknya, Christian, adalah anak yang berbahaya, terutama pada anaknya yang lain, David, dan masih saja dengan sadar meninggalkan Christian sendirian di rumah bersama David. Pada 2 Juni 2011, Christian Fernandez, umur 12 tahun, didakwa sebagai orang dewasa dengan pembunuhan tingkat pertama, penganiayaan anak yang disertai kematian. Namun, pada tahun 2013, Christian Fernandez akhirnya dinyatakan bersalah atas pembunuhan, namun bukan sebagai pembunuh tingkat pertama. Dia diturunkan dikarenakan Christian diyakini tidak bermaksud untuk membunuh. Dia diyakini hanya bermaksud untuk melukai adiknya David. Christian diputuskan tinggal di Departemen Kehakiman Anak sampai pada ulang tahunnya yang ke-19 pada Januari 2018. Setelah itu, dia akan di probation selama 7 tahun, yang artinya dia tidak boleh berkontak dengan anak di bawah 16 tahun dan tidak boleh menghubungi adik-adiknya, kecuali jika adik-adik Christian ini yang menghubungi dia sendiri. Nah, inilah foto Christian terakhir yang bisa aku temukan. Ini sepertinya saat dia dibebaskan berumur 18 tahun. Sedih banget ya kalau dengar kasus ini, sedih banget. Aku yang baca pertama kali juga sedih banget. Kasus yang kita sendiri, kalau misalnya kita sendiri jadi Bianella, kita nggak tahu harus melakukan apa. Udah mencoba bangkit, jatuh lagi, bangkit, jatuh lagi. Bayangin, ditelantarkan oleh ibu sendiri, sampai 7 tahun, ketemu ibu sendiri, tapi disiksa lagi. Habis itu diperkaos, 11 tahun diperkaos, umur 12 melahirkan, dan harus membesarkan anak. Kemudian dipisahkan lagi dengan ibu sendiri lagi. Lalu udah dipisahkan, merasa kita sudah bahagia ya, di panti asuhan kita merasa sudah bangkit.
ada kejadian lagi, anak kita diperkaos, dilecehkan, umur 5 tahun aja. Kemudian kejadian-kejadian lagi, berulang kali ketemu pasangan KDRT dan anak kita ternyata membunuh anak kita yang lain. Kalau misal kita jadi dia, kayaknya kalau aku ya, aku pendapatku, aku jadi dia nggak kuat ya Allah, nggak kuat, benar-benar nggak kuat kayaknya. Ya tapi meskipun gitu ya, pembunuhan yang dilakukan Christian itu tetap salah. Pada akhirnya korbannya sebenarnya dalam kasus ini ya adiknya David yang berumur 2 tahun tapi selalu di KDRT oleh keluarganya sendiri sampai dibunuh oleh keluarganya sendiri. Menurutku keputusan pengadilannya menurutku sudah adil sih. Menurutku, gimana kalau menurut kalian semua? Menurut kalian sudah adil atau belum? Untuk kalian semua yang mungkin memiliki nasib serupa dengan kasus ini, semoga aku doain kalian bisa tetap sabar dan tabah dan kuat menjalani semuanya. Saya berdoa kalian tidak menyerah dan terus berjuang. Dan saya sarankan untuk jangan terburu-buru deh mencari pasangan untuk semuanya ya. Ya mau trauma apapun yang kalian miliki di masa lalu, kalian janganlah terburu-buru mencari pasangan. Jangan sampai mencari pasangan yang salah. Kalau kalian sendiri mentalnya belum kuat, obati dulu diri kalian sendiri. Cintailah diri kalian sendiri biar tidak salah cari pasangan. Dengan kalian mengobati mental dan diri kalian sendiri, aku yakin insya Allah semuanya akan menjadi lebih baik. Insya Allah. Amin. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi untuk cerita-cerita kriminal lainnya. Dan sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan videoku selanjutnya. Bye!